Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kreatif, ketemu lagi di Aka Sofan Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab kasir. Jadi untuk teman-teman yang ingin bekerja di minimarket seperti Alfamart, Indomaret, ataupun Alfamidi, ataupun minimarket yang lainnya, teman-teman harus tahu tugas dan tanggung jawab sebagai kasir. Ini juga tidak ditujukan untuk yang ingin bekerja saja, tapi yang sudah bekerja pun harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Karena apa? Karena bisa juga kasir lupa apa sih tugas dan tanggung jawabnya. Karena di sini akan kita bahas secara lengkap apa tugas dan tanggung jawab seorang kasir. Jangan lama-lama, yuk kita simak videonya. Sebelum kita mulai, untuk yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama saya Sofan, dimana saya akan bahas semua yang berhubungan dengan industri kreatif, baik itu kreatif retail, kreatif karir, ataupun kreatif perkontenan. Jadi apapun yang berhubungan dengan industri kreatif akan kita bahas di channel ini. Jadi buat kamu yang berkenan, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Jadi apa sih tugas dan tanggung jawab kasir? Yang pertama kita akan bahas dari segi pelayanan pelanggan. Di pelayanan pelanggan ini, yang pertama tugas dan tanggung jawab kasir yaitu menunjukkan sikap ramah dan sopan terhadap pelanggan. Itu kenapa ya di minimarket itu selalu ada sapaan, selalu ada senyum, selalu ada salam. Itu adalah namanya bentuk dari sikap ramah dan kesopanan kita terhadap pelanggan. Jadi bagaimana jika pertama customer datang tapi kitanya cuek, kitanya tidak memberi respon apa-apa, pastinya customer tersebut merasa tidak dilayani, merasa tidak dihargai. Nah, dengan cara kita menyapa, menyalami, dan memberikan senyum, pastinya customer akan merasa lebih dihargai. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah kecepatan proses pembayaran dengan tidak mengurangi keakuratan. Nah, di sini digarisbawahi bahwa walaupun cepat tapi tidak salah, tetap teliti, tetap akurat. Nah, di sini fungsinya cepat itu untuk apa? Yang namanya customer mana sih yang suka ngantri? Jadi pastikan dalam melayani customer bisa cepat dan akurat. Jangan sampai cepat tapi tidak akurat mengakibatkan kesalahan-kesalahan fatal di belakangnya. Contohnya apa? Contohnya barang tidak ke-scan, atau kembalian kurang, atau kembalian lebih. Itu sangat merugikan kita, juga bisa juga merugikan customer sebagai pelanggan kita. Untuk teman-teman yang baru tidak usah khawatir, karena dengan teman-teman sering mengasiri ya untuk proses transaksi tersebut, pastinya akan lebih cepat, lebih baik tentunya. Yang selanjutnya adalah menginformasikan pada pelanggan jika ada kegiatan promosi yang sedang berjalan agar dapat memanfaatkannya. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab kasir kepada pelanggan. Jadi menginformasikan ada apa, ada promo apa sih untuk hari ini, ada promo apa sih untuk minggu ini, ada promo apa sih untuk bulan ini. Nah, pastinya teman-teman juga sudah brief sama penjabat toko, baik MD, kepala toko, ataupun yang lainnya, itu untuk bisa memaksimalkan promo-promo yang sedang berjalan di toko tersebut. Nah, contohnya ada promo gratis dan promo-promo yang lainnya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dari kasir itu apa saja? Nah, yang pertama ada membantu display di rak penjualan saat tidak melakukan transaksi penjualan. Nah, ini dilakukan teman-teman kasir saat tidak ada transaksi, mungkin saat sedang sepi, dan ini pun untuk pendisplaynya hanya di sekitar area kasir. Jadi untuk kasir tersebut mendisplay hanya untuk item atau barang di sekitar kasir. Mungkin ada coklat, mungkin ada baterai, mungkin ada barang-barang seperti susu kaleng, ataupun barang-barang yang di dekat area-area kasir. Karena apa? Karena jika kasir mendisplay di area yang jauh, pastinya juga tidak terkontrol untuk area kasirnya. Mungkin tidak tahu ada orang lewat, mungkin tidak tahu ada orang yang berbuat kejahatan. Makanya dengan itu untuk pendisplaynya pun hanya di area sekitar kasir. Oke, itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi tidak hanya melakukan transaksi saja, tapi bisa membantu melayani atau mendisplay barang hanya di sekitar area kasir. Yang selanjutnya adalah kebersihan dan kerapian peralatan di sekitar kasir. Nah, ini harus teman-teman ketahui. Untuk seperti printer ataupun komputer, keyboard, itu harus teman-teman jaga agar selalu baik, tidak cepat rusak. Nah, teman-teman kasir tugasnya menjaga. Tidak lupa
lupa juga untuk menyiapkan kantong plastik sebelum mengasirin. Karena apa? Karena dengan kalian sudah persiapkan semuanya sebelum teman-teman mengasirin, itu akan terbantu dengan tidak tergesa-gesa pada saat ngasirin. Jadi teman-teman bisa estimasi berapa kantong belanja, berapa plastik, berapa kresek yang dibutuhkan dalam satu sip tersebut. Nah, dengan seperti itu akan memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Nah, selain kresek juga dipersiapkan juga struk, berapa kira-kira struk yang dibutuhkan. Ada lagi buku catatan, mungkin ada barang yang mungkin tidak bisa di-scan ataupun yang lainnya, teman-teman bisa catat di buku tersebut. Ataupun penjualan manual jika mati listrik atau gimana. Nah, pastikan semua itu harus dipersiapkan, jadi jika terjadi sesuatu tidak bingung, tidak panik, jadi langsung dilayani dengan maksimal. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan stock of name. Nah, di kasir juga mempunyai tanggung jawab yaitu stock of name. Nah, salah satu stock of name yang dilakukan biasanya ada stock of name rokok, ada juga stock of name susu kaleng. Nah, itu adalah barang yang ada di area kasir. Jadi teman-teman bisa meng-SO barang-barang tersebut. Karena apa? Karena jika meng-SO-nya barang yang lain seperti snack ataupun yang lainnya akan jauh dari jangkauan teman-teman kasir. Jadi pastinya untuk hal stock of name pun hanya di lingkungan area kasir. Jadi pastikan untuk stock of name ini harus dijalankan persip untuk bisa mengetahui ataupun mengontrol barang apakah ada barang yang hilang atau tidak. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kasir yang harus teman-teman ketahui. Dan jika ada teman-teman yang mau nambahin tugasnya itu apa saja, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Dan jika ingin bertanya silakan juga di kolom komentar. Dan jika pun ada masukan ataupun saran, teman-teman bisa kunjungi Instagram saya di @sofan dan juga di email saya sofan707@gmail.com. Nah, di situ teman-teman boleh bertanya apa saja, mungkin saya akan bahas di video selanjutnya ataupun langsung saya balas via email ataupun DM tersebut. Dan semoga ini membantu. Saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kreatif.